Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang peran Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, apa sih Pancasila itu? Ada yang tahu? Negara, Bu. Pintar. Terus ada lagi yang tahu? Dasar negara, Bu. Oke, baik. Nah, langsung saja di pengertian. Peran Pancasila dalam kehidupan bernegara yaitu berperan utama sebagai dasar negara, landasan yuridis konstitusional, pandangan hidup bangsa, perkembangan perilaku, dan ideologi negara. Pancasila mengatur penyelenggaraan pemerintahan menjadi sumber dari segala sumber serta mempersatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur. Di sini ada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berkedudukan dengan norma fundamental negara, status fundamental norm, yang artinya seluruh peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Untuk menelaah bagaimana penerapan Pancasila dalam praktik bernegara, perlu diketahui bahwa ideologi Pancasila menurut Murdiono terdapat 3 tataran, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, nilai praktis. Nah, nilai dasar adalah suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap yang tidak berubah, yakni 5 sila Pancasila. Yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental pada Pancasila yaitu dari nilai dasar yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntunan zaman. Yang ketiga, nilai praktis. Ya, Pancasila terkandung dalam kenyataan sehari-hari berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan mengaktualisasikan nilai Pancasila. Nilai praktis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Beberapa contoh dari 5 sila Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan dalam kehidupan bernegara yang artinya negara memberi kebebasan untuk memilih agama, tidak memaksa agama tertentu, menghormati perbedaan keyakinan, pemerintahan melindungi tempat peribadahan. Contohnya, perlindungan hak beribadah bagi seluruh warga negara. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapa ada sila kedua, penerapan dalam kehidupan bernegara menjunjung tinggi HAM, tidak diskriminasi, menegakkan hukum secara adil, menghormati martabat manusia. Contohnya